Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester yang ada di buku Bupena Jilid 6B. Ya, di halaman paling belakang adik-adik, yaitu di halaman 179. Sudah adik-adik, di buku Bupena 6B di sana halaman 179 ada penilaian akhir semester yang dimulai dari bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia dan IPA saja. Oke, kita mulai dari bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang ada di kolom berwarna abu-abu ini. Kemudian saya baca nomor 1. Informasi yang terdapat pada paragraf pertama adalah jawabnya B. Ada belalang pemakan bangkai hewan. Kemudian nomor 2, informasi yang terdapat pada paragraf kedua adalah jawabannya yang A. Belalang hijau akan bersembunyi pada daun berwarna hijau. Nomor 3, informasi cara belalang melindungi diri dari pemangsa terdapat pada paragraf. Jawabannya paragraf kedua. Nomor 4, perbaikan kata baku dari kata yang dicetak miring. Yang dicetak miring di sini adalah herbivora. Salah ya adik-adik ya. Yang benarnya adalah herbivore, nggak pakai A di belakangnya. Kemudian nomor 5, apa kesimpulan dari teks tersebut? Semoga benar kesimpulan saya. Yang pertama, belalang merupakan hewan herbivore, titik. Namun ada juga jenis belalang pemakan bangkai hewan, titik. Salah satu cara belalang melindungi diri adalah dengan menyamarkan warna tubuhnya dengan keadaan sekitar. Kemudian kita lanjut ke nomor 6, tapi sebelumnya silakan baca dulu adik-adik sebuah teks yang ada di kolom berwarna abu-abu ini. Ya, di baliknya ada nomor 6, topik teks tersebut terdapat pada kalimat nomor jawabnya yang A, yaitu nomor 1. Nomor 7, kalimat tanya yang sesuai untuk kalimat nomor 2 adalah jawabnya B, di mana Michael Faraday lahir. Nomor 8, informasi tentang Humphrey Davy terdapat pada kalimat jawabnya ketiga dan keempat. Nomor 9, apa ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama adalah memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan kata yang sesuai KBBI. Yang ketiga, memiliki susunan yang berurutan yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nomor 10, perbaikilah kata-kata berikut menjadi kata baku dan tuliskan artinya. Yang pertama, aktivitas harusnya adalah aktivitas seperti ini pakai huruf V bukan F, artinya adalah kegiatan. Yang B, sekering, salah, yang benarnya adalah sekring. Artinya adalah alat untuk mencegah korsleting listrik. Yang C, analisa, itu salah, yang benarnya adalah analisis. Artinya penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Dan yang D, yang terakhir, saklar, itu salah, yang benar adalah sakelar. Artinya alat untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Sekarang kita menuju ke nomor 11. Tapi sebelumnya silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Nomor 11, kalimat tanya yang tepat untuk kalimat nomor 1 adalah jawabnya yang A, di mana lokasi awal rencana pembacaan teks proklamasi. Nomor 12, kapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah jawabnya B. Kapan ya? Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Kemudian nomor 13, kalimat tanya yang tepat untuk kalimat nomor 4 adalah jawabannya siapakah yang membacakan teks proklamasi? Nomor 14, informasi penting pada kalimat 6 adalah jawabnya Latif Hendra Ningrat dan S. Suhud bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih. Nomor 15, buatlah 3 kalimat tanya beserta jawabannya berdasarkan isi teks di atas. Yang pertama, di manakah teks proklamasi dibacakan? Jawabnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian kapan teks proklamasi dibacakan? Jawabnya pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30.
Kemudian siapakah yang mengibarkan bendera merah putih? Jawabnya Latis Hendra Diningrat dan S. Suhud. Oke, kita menuju ke nomor 16, tapi sebelumnya silakan baca dulu sebuah formulir yang ada di sini. Sedangkan pertanyaan nomor 16 adalah hal pertama yang harus kita lakukan untuk mengisi formulir tersebut adalah jawabnya yang A, menulis nama lengkap. Kemudian nomor 17, berikut yang tidak termasuk jenis kegiatan yang akan dilombakan dalam Semarak Sumpah Pemuda SD Erlangga adalah jawabnya B, pidato. Kemudian nomor 18, alamat harus ditulis lengkap bertujuan untuk, jawabnya adalah mengetahui informasi tempat tinggal peserta lomba sehingga mudah untuk mencari alamatnya. Kenapa peserta lomba? Karena menurut saya di sini katanya nomor 16 sampai 20 masih berhubungan dengan formulir ini adik-adik, sehingga ya jawabnya ada peserta lomba. Kalau jawaban umumnya adalah untuk mengetahui atau untuk memudahkan mencari alamat seseorang begitu. Nomor 19, mengapa perlu dituliskan kode pos pada formulir pendaftaran? Jawaban saya adalah agar mudah menemukan wilayah tempat tinggal peserta lomba. Dan yang terakhir nomor 20, buatlah teks petunjuk pengisian formulir lomba Semarak Sumpah Pemuda SD Erlangga. Oke, teks petunjuk yang pertama adalah isi dan tuliskan identitas diri kita dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, pilih salah satu lomba yang akan diikuti. Yang ketiga, tulis tempat dan tanggal pembuatan atau pengisian data pada formulir. Kemudian nomor 4, tulis tanda tangan. Nomor 5, tulis nama lengkap di bawah tanda tangan. Dan nomor 6, serahkan pada panitia lomba. Kita langsung menuju ke IPA ya adik-adik ya. IPA nomor 1, di sini ada sebuah tabel. Pertanyaannya, pasangan tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya yang benar adalah jawabannya yang C. 1B, pisang, yaitu B, tunas. Kemudian 2A, stroberi, geragih. Kemudian 3E, bawang putih, umbi lapis. Kemudian 4C, kentang, umbi batang. Dan 5D, lengkuas, akar tinggal. Menuju ke nomor 2, ada sebuah tabel dan pertanyaannya, hewan yang berkembang biak secara vivipar adalah nomor, jawabnya D. 3, 4, dan 6. 3 adalah kelelawar, 4 adalah lumba-lumba, 6 adalah orang utan. Nomor 3, cara pelestarian in situ pada orang utan dilakukan dengan cara, jawabnya adalah menjadikan habitat orang utan menjadi hutan lindung. Nomor 4, ada sebuah tabel, kelompokkan tumbuhan-tumbuhan berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Tunas, umbi lapis, umbi batang, geragih, akar tinggal, dan spora. Sudah saya tulis di sini ya adik-adik ya. Yang tunas tumbuhannya adalah bambu, pisang, cocor bebek, umbi lapis, bawang merah, umbi batang, ubi jalar, geragih, rumput teki, akar tinggal, kunyit dan jahe, spora, lumut, dan tumbuhan paku. Nomor 5. Perhatikan kedua jenis hewan berikut, yang A ikan pari, yang B ikan paus. A. Apa persamaan dari kedua jenis hewan tersebut? Jawaban saya, ikan pari dan ikan paus sama-sama hidup di air. Yang B, apa perbedaan dari kedua jenis hewan tersebut? Ikan pari berkembang biak dengan cara ovovivipar, sedangkan ikan paus berkembang biak dengan vivipar. Nomor 6, ciri khusus pada tumbuhan eceng gondok adalah jawabnya yang D, batang broga agar dapat mengapung di permukaan air. Nomor 7, ada sebuah tabel, kemudian pasangan yang tepat antara nama hewan dan cara adaptasinya adalah jawabnya yang C. 2A, harimau susunan gigi taring yang sangat tajam. 4B, ayam kaki, yang mana tadi dek? Oh yang C ya jawabannya, sorry saya ulangi lagi, yang nomor 7 jawabannya adalah yang C. Yang pertama adalah 2A, harimau susunan gigi taring yang sangat tajam. Kemudian 3B, bebek, B-nya kaki yang memiliki selapu di antara jari. Dan yang terakhir 5C, elang, paruh kuku runcing dan melengkung tajam. Sekarang kita menuju ke nomor 8. Terenggiling memiliki penutup tubuh berupa sisik tebal dan keras yang berfungsi untuk, jawabnya, melindungi diri dari musuh. Nomor 9,
Apa tujuan tumbuhan kaktus mengubah daunnya seperti duri? Jawabannya adalah untuk mengurangi penguapan. Nomor 10. Tuliskan bentuk adaptasi dari hewan-hewan berikut untuk menghindari pemangsa. Ada bunglon, belalang daun, dan cecak. Jawaban bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan sekitarnya atau yang disebut mimikri. Kemudian belalang daun hinggap di benda yang mirip seperti bentuk belalang daun atau kemampuan untuk berkamuflase. Kemudian cecak memutuskan ekornya yaitu autotomi. Nomor 11 ada sebuah tabel rangkaian yang menggunakan prinsip rangkaian seri adalah nomor. Jawabnya yang A, 1 dan 2, susunan baterai pada senter dan susunan baterai pada radio. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan jenis rangkaian listrik yaitu jawabnya yang A, rangkaian terbuka dan seri. 13, suatu rangkaian dengan ciri-ciri jika salah satu lampu padam sedangkan lampu yang lain tidak padam dinamakan rangkaian. Jawabnya paralel. Nomor 14, fungsi saklar dalam rangkaian listrik adalah untuk memutus dan menyambungkan atau menghubungkan arus listrik. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Tentukan lampu yang akan menyala jika saklar S1 dibuka dan S2 ditutup. Jawabannya adalah lampu yang menyala adalah L4, L5, dan L6. Nomor 16, jenis magnet yang digunakan pada kompas adalah jawabnya B, magnet jarum. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Jika B dan C tolak menolak dan kutub C dan E sejenis, susunan magnet yang benar jawabnya adalah jawabnya B. Selatan utara, utara selatan, utara selatan. Nomor 18, dari benda-benda berikut yaitu peniti, jarum, paku payung, dan kertas yang dapat ditarik oleh magnet adalah jawabnya peniti, jarum, paku payung. Nomor 19, apa yang kamu tahu tentang medan magnet? Jelaskan. Jawabnya medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nomor 20, tuliskan sifat-sifat magnet. Ini agak panjang adik-adik. Yang pertama, menarik benda-benda dari bahan logam seperti besi dan baja. Kemudian magnet itu mempunyai dua kutub yaitu utara dan selatan. Kemudian jika dua kutub senama didekatkan akan tolak menolak, dan jika dua kutub tidak senama didekatkan akan tarik menarik. Nomor 21, perubahan energi pada pembangkit listrik mikrohidro adalah jawabnya C, energi gerak menjadi energi listrik. Nomor 22, alasan air yang digunakan pada pembangkit listrik mikrohidro harus mengalir adalah agar dapat menghasilkan energi gerak yang berasal dari aliran air. Nomor 23, fungsi panel surya dalam pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah jawabnya sebagai alat untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nomor 24, bagaimana listrik yang berasal dari pembangkit listrik dapat mencapai ke rumah-rumah? Jelaskan. Listrik dari pembangkit listrik dinaikkan tegangannya dengan transformator penaik tegangan lalu disalurkan melalui sutet. Setelah itu, listrik masuk ke transformator penurun tegangan, lalu ke jaringan distribusi untuk dialirkan ke rumah-rumah. Singkatnya seperti itu adik-adik. Nomor 25, perhatikan gambar berikut. A. Apa kegiatan dalam gambar tersebut upaya penghematan listrik? Jawabnya adalah tidak, karena kegiatan pada gambar menggunakan listrik secara berlebihan. Ini kipas anginnya menyala adik-adik, AC-nya menyala, lampu di sini menyala, padahal ini sudah terang kan adik-adik ya. Televisi menyala, begitu. Kemudian pertanyaan yang B, apa akibatnya jika kita menggunakan listrik secara berlebihan? Jawabnya tagihan listrik akan membengkak atau melonjak. Kemudian yang C, hal apa yang harus dilakukan untuk menghemat listrik? Banyak ya adik-adik ya. Yang pertama, mematikan alat listrik yang tidak perlu. Kemudian menggunakan alat listrik secara bergantian. Kemudian mematikan alat listrik setelah dipakai. Baiklah adik-adik, pada video kali ini kita sampai di sini dulu. Bahasa Indonesia dan IPA penilaian akhir semester. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya ya.
Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di-like dan komen dengan sopan. Dan juga di-share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku pena jilid 6B penilaian akhir semester. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.